Hai, perkenalkan nama saya Lia Agustiani, NIM D1B0181113. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia. Perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia. Pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia, yaitu Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses berkelanjutan perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai penggunaan optimal dari aset organisasi yang paling berharga, yaitu karyawan itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia memastikan kesesuaian terbaik antara karyawan dan pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Secara luas, perencanaan ini dilakukan untuk merencanakan masa depan perusahaan, juga strategi agar mereka dapat mempertahankan pasokan karyawan yang terampil. Itu sebabnya juga disebut sebagai perencanaan tenaga kerja. Proses ini digunakan untuk membantu perusahaan mengevaluasi kebutuhan mereka dan merencanakan ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang terampil sambil menghindari kekurangan atau surplus karyawan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan. Yang kedua, tantangan perencanaan sumber daya manusia. Untuk memenuhi tujuan mereka, manajemen sumber daya manusia harus membuat rencana untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, temukan dan rekrut karyawan yang terampil. Yang kedua, pilih, latih, dan memberikan kompensasi kepada kandidat terbaik. Yang ketiga, mengatasi ketidakhadiran dan menangani konflik. Yang keempat, promosikan karyawan atau melakukan kebijakan pengurangan. Yang ketiga, pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Pertama, kebutuhan tenaga kerja masa depan. Perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa orang-orang yang ada dapat membantu kelancaran operasi organisasi. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap sebagai alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan untuk melakukan kegiatan organisasi. Hal ini sendiri juga menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dalam hal jumlah dan jenis. 2. Mengatasi perubahan jangka panjang atau pendek. Perencanaan sumber daya manusia penting untuk mengatasi perubahan yang terkait dengan faktor lingkungan eksternal. Ini membantu menilai sumber daya manusia saat ini melalui inventaris sumber daya manusia dan mengadaptasinya untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Karena semuanya dilakukan bisnis harus disertai dengan rencana cadangan untuk hal yang terburuk sekalipun. Yang ketiga, perekrutan personal yang berkompeten. Tujuan lain dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk merekrut dan memilih personil yang paling mampu untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai. Ini juga menentukan kebutuhan sumber daya manusia, serta menilai tingkat inventaris sumber daya manusia yang tersedia dan akhirnya dapat merekrut personil yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai tingkat pekerjaan. Kemudian ke depannya, perusahaan juga diharapkan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk keuntungan karyawan maupun perusahaan itu. Kemampuan ini juga diperlukan pada karyawan agar dapat melakukan tugas secara efisien dan efektif, serta merupakan gerakan untuk melakukan pengembangan dan menanamkan keterampilan. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia pengukuran bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal untuk meminimalkan biaya produksi secara keseluruhan. Yang keenam, pengurangan ketidakpastian. Hal ini terkait dengan pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam organisasi. Juga dianggap sebagai langkah antisipasi saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 11. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia
untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 2. Kebutuhan rekrutmen untuk kebutuhan dalam kegiatan penarikan karyawan atau pegawai. 3. Memperbaiki kualitas untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 4. Penghemat biaya. Perlu adanya efisien penggunaan sumber daya manusia, terutama jika ada karyawan yang kurang produktif. Yang 5. Menjaga agar loyalitas karyawan kepada perusahaan harus tetap tinggi dan dijaga. Yang ke-6. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ke-7. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang ke-8. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang 9. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, dan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 10. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. 11. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Yang ke-5. Tugas-tugas pokok perencanaan. Tugas-tugas pokok perencanaan dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Tugas persiapan dan eksplanatif. Tugas eksplanatif ini jika diimplementasikan dalam perencanaan sumber daya manusia sangat khusus sifatnya karena telah memiliki beberapa model analisis yang siap dipergunakan. Di antaranya disebut audit sumber daya manusia atau workforce analysis, analisis beban kerja atau workload analysis, terutama dalam bentuk evaluasi pekerjaan atau job evaluation, dan analisis sumber tenaga kerja internal. 2. Tugas prediktif. Tugas prediktif atau prediksi ini harus dilakukan secara cermat dan realistis agar benar-benar dapat dilaksanakan dan tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, perencanaan yang pertama seperti diuraikan terdahulu harus dilaksanakan secara baik agar informasi atau data yang digunakan untuk mengetahui kondisi sekarang yang perlu diubah, diperbaiki, diadakan, dan atau disempurnakan menjadi jelas, dan penetapan prediksi kondisi yang diinginkan di masa depan tidak keliru. Yang ketiga, tugas kontrol. Perencanaan sebagai kegiatan kontrol sangat penting bagi setiap dan semua organisasi atau perusahaan karena berpengaruh langsung pada usaha mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Kemampuan memilih dan melaksanakan kegiatan bisnis sebagai kontrol masa depan di lingkungan organisasi atau perusahaan berpengaruh langsung pada kondisi kompetitifnya dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Untuk itu, kemampuan tersebut harus diwujudkan dalam penyusunan perencanaan bisnis yang berisi program dan kegiatan yang lebih baik dan kompetitor yang terdapat di wilayah operasional bisnis yang sama. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Manfaat yang ditawarkan oleh aktivitas perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja meliputi 1. Menggalankan perilaku proaktif daripada reaktif. 2. Komunikasi eksplisit tujuan perusahaan. 3. Stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan. 4. Identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan. Yang 5. Menggalankan partisipasi manajer ini. 6. Identifikasi kendala dan peluang sumber daya manusia. 7. Menciptakan ikatan bersama. Tahap-tahap perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Yang pertama, menganalisis ketersediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, membuat perkiraan atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. 3. Mengembangkan program kerja. 4. Desain program pelatihan. Proses perencanaan tenaga kerja. Pertama, memahami tenaga kerja yang ada. 2. Perencanaan masa depan. 3. Rekrutmen dan seleksi. 4. Pelatihan karyawan.
Terakhir, penggunaan sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya manusia dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, sumber daya manusia masih menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Yang kedua, terdapat perubahan di dalam sumber pertambahan angkatan kerja. Yang ketiga, terjadinya perubahan-perubahan yang berarti di dalam komposisi profesi dan kualifikasi tenaga kerja. Yang keempat, makin kuatnya pendistribusian tenaga kerja antar daerah. Yang kelima, penggunaan sumber daya manusia di dalam pembangunan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.